Jakarta malam penuh sorotan. Di balik gemerlap lampu dan riuh tepuk tangan, ada satu nama yang malam itu mengguncang panggung. Namanya Arbil. Bukan hanya karena suaranya yang memikat atau aksinya yang menghibur, tapi karena satu hal yang lebih langka. Sebuah momen di mana juri yang biasanya kritis secara terbuka mengaku puas. Dalam sebuah ajang kompetisi vokal, kalimat seperti itu tidak sembarangan dilontarkan. Dan bagi seorang Arbil, malam itu bukan sekadar pertunjukan. Ia menaklukkan sesuatu yang lebih besar dari panggung, dirinya sendiri. Apa yang membuat penampilan itu begitu berkesan? Bagaimana respon juri bisa sedramatis itu? Dan benarkah Arbil kini menjadi sosok yang ditakuti oleh pesaingnya? Kami telusuri semuanya, langsung dari sumbernya. Awal yang tenang, yang tidak disangka-sangka. Reporter kami berada di antara penonton ketika Arbil bersiap naik panggung. Tidak banyak yang tahu akan dibawakan lagu apa. Tak ada bocoran, tak ada bisikan. Hanya ekspresi tenang dari Arbil yang terlihat di balik layar monitor. Salah satu juri bahkan sempat menyatakan kebingungannya. Nggak ada kisi-kisi, nggak tahu mau dibawa kemana. Namun, itulah awal mula dari strategi yang cerdas. Arbil tampil dengan perasaan tenang, hampir terlalu tenang. Tapi sesaat setelah bait demi bait lagu Gadis Malaysia bergulir, nuansa berubah. Panggung yang semula biasa saja, perlahan berubah menjadi pusat perhatian semua kamera. Penonton mulai terdorong ke ujung kursi mereka. Para juri mulai mengangguk, beberapa bahkan mulai tersenyum. Dan kemudian, sebuah kejutan, ledakan di tengah lagu. Saat lagu mencapai bagian tengah, Arbil melakukan sesuatu yang tidak terduga, improvisasi. Namun bukan sebarang improvisasi, ia menyisipkan teknik vokal dan emosi yang selama ini jarang terlihat dalam versi lagu tersebut. Improvisasinya bikin merinding, ucap salah satu juri. Yang lain menimpali, baru kali ini saya benar-benar merasa puas. Penonton pun bersorak. Bahkan dari balik layar, para kru produksi ikut mengangguk. Arbil tidak hanya tampil baik, ia menciptakan sebuah momen, sebuah titik di mana suasana ruang berubah total. Bagi para pesaingnya, kejutan itu bukan hanya soal musikalitas, tapi juga soal pesan diam-diam yang disampaikan, bahwa Arbil bukan lagi peserta biasa. Pujian yang tak biasa, aku nggak pernah ngomong puas. Biasanya, para juri kompetisi menyimpan kata-kata superlatif untuk momen-momen tertentu. Namun kali ini berbeda. Salah satu juri perempuan, dikenal tegas dan blak-blakan, mengucapkan kalimat yang membuat studio terdiam sejenak. Aku puas banget, dan aku nggak pernah ngomong puas. Itu adalah validasi tertinggi. Dalam dunia kompetisi, pujian seperti ini bisa menjadi tonggak sejarah. Dan pada malam itu, Arbilah yang mendapatkannya. Para juri lainnya ikut mengamini, bukan hanya karena teknik vokal, tapi karena kehadiran panggung dan keberanian untuk menyisipkan kejutan musikal yang tidak bisa ditebak. Tak pelak, para pesaing pun harus mulai memperhitungkan kehadiran Arbil sebagai ancaman serius. Musuh terberat bukan Zahra, tapi diri sendiri. Sejak awal kompetisi, Arbil menyatakan satu hal, musuh terberat adalah dirinya sendiri. Kata-kata itu terdengar seperti slogan pada awalnya. Tapi malam itu, ia membuktikan maknanya. Ia menaklukkan kegugupan. Ia melawan rasa cemas. Ia tidak membiarkan dirinya nyaman atau cepat puas. Justru karena itu, ia bisa menggali kreativitas, menyusun improvisasi, dan tampil dengan karakter kuat. Salah satu juri menggarisbawahi hal ini dengan berkata, musuhmu bukan peserta lain, tapi bayangan kamu sendiri. Dan malam ini, kamu berhasil menaklukkannya. Ini bukan sekedar motivasi. Dalam dunia hiburan yang penuh tekanan, kemampuan menaklukkan diri sendiri bisa menjadi penentu antara bintang sesaat dan legenda sejati. Tekanan popularitas ditakuti tapi tetap rendah hati. Fenomena menarik muncul. Arbil mulai ditakuti, bukan karena sikap, tapi karena kualitas. Beberapa peserta lain bahkan terlihat tidak nyaman saat nama Arbil disebut-sebut oleh juri. Namun yang mengejutkan, Arbil justru bersikap sebaliknya. Ia tetap rendah hati. Salah satu momen menunjukkan bagaimana dia terlihat sungkan saat namanya disebut, bahkan menunduk dan tersenyum kecil. Ia tidak mengumbar rasa bangga, tidak membalas pujian
dengan keangkuhan. Kamu tetap senyum, tetap membumi. Itu yang bikin kamu beda, ucap salah satu juri dengan mata berkaca. Di tengah derasnya popularitas dan tekanan dari luar, sikap ini justru menjadi kekuatan terbesar Arbil. Panggilan sayang lebih dari peserta. Ada satu pola yang mulai terasa dalam komentar juri malam itu. Semua memanggil Arbil dengan sebutan sayang. Terlihat seperti candaan, namun ternyata mengandung makna emosional yang mendalam. Salah satu juri mengungkap bahwa ia biasa memanggil semua orang yang dihormati dengan sayang, terutama mereka yang menunjukkan ketulusan. Dan Arbil katanya telah menyentuh hati para juri. Kamu bukan hanya bagus di panggung, kamu menyentuh hati kami. Itu langka sayang, ujar sang juri. Lebih dari sekadar teknis vokal atau penampilan, Arbil dianggap telah melewati batas sebagai kontestan. Ia menjadi pribadi yang memberi kesan mendalam secara manusiawi. Berbagi ilmu berkat bagi sesama. Kompetisi seringkali menciptakan iklim individualistis, tapi malam itu juri menyarankan hal berbeda kepada Arbil agar ia tidak menyimpan sendiri kelebihannya. Justru karena kamu ditakuti, kamu harus jadi terang buat teman-temanmu, ujar juri. Arbil dianggap memiliki kemampuan, ketenangan, dan wawasan yang bisa menjadi inspirasi bagi peserta lain. Dalam suasana kompetitif, berbagi bisa jadi cara terbaik untuk tumbuh bersama. Langkah ini juga membuat posisi Arbil lebih kuat. Ia bukan hanya peserta berbakat, tapi juga pribadi yang membuka jalan bagi orang lain untuk ikut bersinar. Uji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Sebuah kutipan muncul dari salah satu juri senior, uji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Dan ia menyematkannya kepada Arbil. Ini adalah bentuk harapan sekaligus pengingat bahwa saat pujian datang, jangan terbang. Dan saat kritik menghantam, jangan tumbang. Arbil dianggap punya potensi besar, tapi juga tanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri dan orang di sekelilingnya. Dengan filosofi ini, Arbil diberi pegangan untuk tidak hanya bersinar sesaat, tapi juga tetap berdiri saat panggung meredup dan lampu mulai padam. Anak biasa yang menjadi legenda. Seorang juri menyebut penampilan malam itu sebagai penampilan terbaik sejauh ini. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana Arbil memproyeksikan dirinya. Dari peserta biasa yang awalnya tidak banyak diperhitungkan, kini ia berubah menjadi ikon malam itu. Penampilannya tak hanya menyentuh sisi musikal, tapi juga menginspirasi secara personal. Dari yang awalnya bikin penasaran, sekarang bikin kita menunggu-nunggu kejutan berikutnya, ungkap salah satu juri. Transformasi ini tidak datang dari latihan teknis semata, tapi dari keberanian untuk jujur, berani tampil beda, dan tetap rendah hati di puncak pujian. Musuh terberat sudah tak menang lagi. Malam itu, Arbil tidak hanya tampil baik, ia menaklukkan semua ekspektasi, ia menjawab tantangan, dan yang terpenting, ia berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Kamu menang, tapi bukan karena kamu paling hebat di antara yang lain. Tapi karena kamu sudah tidak takut pada dirimu sendiri, kata juri sebelum menutup komentarnya. Kami yang menyaksikan malam itu sadar bahwa di atas panggung kompetisi ada lebih dari sekadar nyanyian. Ada cerita, ada perjuangan, ada kemenangan.